SBO News, update dan faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Pagi yang luar biasa, kembali saya Walden oleh kemurahan Tuhan hadir di dalam program yang selama ini terus memberkati kita, Bincang Santai Solusi Rohani. Saya berdoa dan saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang sangat baik. Pagi hari ini saya bersama narasumber, siapa lagi kalau bukan Pastor James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani. Bahaya bersungut-sungut adalah topik yang akan saya perbincangkan dan ini penting. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar? Saya mengenal Pak James ini kan udah lama banget ya. Mulai kecil ya, Pak? Iya, kita teman baik lah. Teman main di sekolah kan? Teman main kakak saya. Iya, dan saya senang, nyaman berteman dengan Pak James karena kita saling memberkati, saling menguatkan. Tapi saya kadang bertemu dengan orang yang tidak seperti Pak James. Orang yang ketemu saya mesti sungut-sungut. Ngomel, nggak puas. Dan tahu nggak Pak James, kalau ketemu dengan orang seperti itu, saya tuh rasa capek kalau ketemu sama dia. Itu seperti dia itu menarik energi yang begitu besar dari diri saya. Dan setelah dengan dia itu saya ikut-ikut lemes gitu. Punya nggak pengalaman? Saya tahu sebabnya kenapa kok bisa begitu. Karena kita ini dulu saya orangnya seperti itu. Dulu saya orangnya suka ngomel, suka bersungut-sungut, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Saya orangnya. Mulai kecil saya berarti seperti saya waktu itu belum kenal Pak James saya ya, jadi tapi ketika saya mulai lebih dewasa lagi dalam usia, dewasa lagi dalam iman, maka saya merasakan bahwa dampak dari kebiasaan itu sangat tidak baik untuk saya. Dan bagi orang lain juga. Nah, jadi mulai itu saya sadar dan saya melatih diri. Karena itu bisa dilatih kok, Walden. Oh ya? Ternyata ketika saya melatih diri, saya lebih banyak bersyukur, saya lebih banyak puas dengan hidup ini. Walaupun Manase ada kehidupan yang lurus-lurus saja. Lurus-lurus aja, mulus-mulus, nggak ada geronjalan, nggak ada. Gitu kan. Kita siapapun kita, profesi kita apapun, selalu ada bolongan-bolongan. Liku-likunya ada. Ada. Hambatan-hambatan. Tapi saya belajar, saya lebih banyak bawa hati saya untuk ucap syukur, menerima dengan ikhlas apa yang kita alami. Itu lama-lama saya juga merasa seperti kamu merasa. Ketika saya ketemu dengan seorang teman atau yang suka bersungguh-sungguh, saya merasa tidak nyaman. Lihat wajahnya saja. Saya merasa tidak nyaman banget. Gitu ya? Karena apa? Karena sudah tidak bisa klop itu rasanya. Dan satu hal yang kamu tadi katakan bahwa capek di hati. Pegel. Seperti ada energi yang dia tarik dari diri kita. Dan setelah itu, ya Bapak merasakan hal yang sama. Dan juga mungkin pemirsa punya pengalaman yang sama. Lalu pertanyaan saya, kenapa ya ada begitu banyak orang yang tetap bersungut-sungut dalam hidupnya? Kalau kamu tanya kenapa, memang ya semua orang pasti pernah alami itu. Bersungut itu pastilah. Ya, karena apa? Karena hidup ini sekali lagi saya bilang tidak ada sesuatu tidak ada kehidupan yang tanpa hambatan. Ya. Nah, jadi artinya banyak harapan yang tidak tercapai, banyak doa yang belum terkabul, banyak cita-cita yang masih seolah-olah mengecewakan. Dan semua itu semua yang membuat kita nggak puas dengan hidup ini. Akhirnya timbullah persungutan. Persungutan yang terus-menerus kan, itu yang sebenarnya yang kalau sesekali adalah, tapi kalau sudah jadi gaya hidup, jadi setiap kali orang ketemu dengan yang bersangkutan selalu, aduh males ketemu orang ini lagi, dan ya memang sudah seperti itu. Ada, saya lihat gini ya, ada signal kita belum ngomong, tapi gini loh, misalkan baru tarik nafas panjang, itu awal dari kita mengucapkan hal-hal yang bersungut-sungut gitu ya. Jadi ada banyak harapan yang tak tercapai, ekspektasinya begini, kenyataannya begitu.
Lalu bersungut-sungut, wajarkah kalau kita sebagai anak Tuhan tahunan jadi anak Tuhan, lalu hidup kita itu selalu Kalau dalam kamu tanya wajar, saya bilang itu tidak wajar. Tapi kalau secara umum, orang bersungut itu semua orang bilang, ah itu wajar lah. Mana bisa orang hidup di dunia tanpa bersungut. Nah, Ya. mungkin ada beberapa orang yang akan berkata begitu. Ya, tapi kalau kamu tanya orang Kristen yang sudah bertahun, Apalagi pelayanan ya. pelayanan, apalagi Tapi, hamba Tuhan. Iya, gitu. ya itu tadi yang Bapak bilang. Bapak juga mengenal orang yang suka bersungut-sungut. Apakah Nah. dia hamba Tuhan? Ada. Ada. Ya apa gitu loh. Ya. Jadi ya udahlah, memang semakin keadaan dunia ini semakin seperti ini, banyak orang yang semakin bersungut. Tadi pagi, ini nggak kebetulan Walden, Iya. tadi pagi tiba-tiba ada tante saya yang usianya 79 tahun, dia hidup sebatang kara, Iya, cuman dengan suster aja. iya. Dia pagi-pagi telepon saya nangis-nangis dan bersungut-sungut, telepon saya berkali-kali melampiaskan isi hatinya. Dan saya cuma menasehati, kamu banyak tante, banyak bersyukur. Jangan nuruti hati yang mau bersungut, saya bilang begitu. Ya, nggak tahu dia terima atau enggak, tapi yang penting saya kasih masukan yang baik. Oke, berarti ini konfirmasi bahwa topik ini dibutuhkan. Dan ini tidak kebetulan. Kita break sejenak Pak James, nanti saya akan tanyakan bahayanya apa dan bagaimana mengatasi kalau kita memang terjangkit penyakit suka bersungut-sungut. Apa yang harus kita lakukan, dan pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Iya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih bersama dengan Anda, dan ternyata bersungut-sungut itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak negatif kepada orang lain. Orang lain juga ikut kena imbasnya, ikut capek begitu ya. Dan ternyata ini berbahaya. Tapi sebelum kita bahas apa bahayanya, Pak James. Dan yang saya ingin sampaikan gini, untuk semua pemirsa juga, artinya gini, jangan sampai kalau kita punya kecenderungan untuk selalu bersungut, kebiasaan seperti itu, dianggapnya itu wajar. Ini yang salah. Dianggapnya itu normal. Dan itu jadi identitas kita. Mana ada manusia yang tidak pernah bersungut. Kan bersungut itu bukan dosa. Ya. Bukan dosa yang dibenci Tuhan. Ya. Kan banyak orang Kristen juga punya konsep begitu. Nah, apa tuh namanya, maksudnya wajar lah. Akhirnya dipelihara. Nah, kalau kita merasa wajar, berarti ini nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak bahaya. Artinya kita melakukan juga oke-oke lah. Nah, ini yang bahaya. Karena kita akan berkata nanti di segmen berikutnya, bahayanya apa gitu kan. Bahayanya fatal itu. Tapi harus sadar dulu bahwa saya orang bersungut-sungut, dan ini tidak wajar kalau anak Tuhan menjadi seperti itu. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita mengidap satu penyakit, kita nggak mengerti itu ada bahayanya penyakit itu, maka kita nggak akan merawat tubuh kita, minta obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit itu, betul Kak? Iya. Jadi ini juga gini, ini sebuah penyakit. Bersungut-sungut itu penyakit. Penyakit kejiwaan dan penyakit rohani, Pak ya? Ya, penyakit rohani itu yang menyerang jiwa. Ya kan, dalam jiwa ini kan ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan, gitu kan. Perasaannya tidak puas, Nah, kehendaknya tidak jadi menyerang jiwa.
Menyerang jiwa. Akibatnya kalau jiwa diserang, akibatnya kalau kita membiarkan tubuh kita juga terserang. Kalau menganggap wajar, lambat laun tidak sadar kita itu sebenarnya tidak bertumbuh secara rohani, begitu Pak ya? Iya, dari jiwa yang terganggu, bukan terganggu apa, maksudnya yang diserang, akhirnya berakibat ke tubuh. Tubuh bisa sakit loh. Bisa ya? Karena kita selalu nggak puas, selalu Nggak ada nggak puas. Kan sukacita. firman Tuhan berkata gini, semua itu dari hati. Hati itu pusat kehidupan. Amsal 4 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau hati sungut-sungut terus, Nah, kehidupan kita, bagaimana keadaan kehidupan kita itu semua dari hati kita. Iya kan? Jadi kalau hati kita tiap hari bangun pagi, hati ini lesu, tidak ada gairah, gitu kan. Tadi tante saya yang umur 79 bilang gini, tante ini bukan cuma stres, tante ini depresi. sampai tahu ya? Sampai tahap seperti itu gitu loh. Dan dia bilang ini sakit, ini sakit, ini sakit, badannya sakit. Ya itu yang menyebabkan semua penderitaan tubuh terjadi. Di usia lanjut sebenarnya sesuatu yang wajar, tapi sebenarnya tidak siap ya yang bersangkutan. Banyak orang usia lanjut karena hatinya selalu gembira, selalu bahagia dalam Tuhan. Ya akhirnya di usia 80 lebih, di usia 90 masih energik. Ada juga. Iya. Pak James, hidup dalam bersungut-sungut itu menghambat banyak hal sepertinya ya? Menghambat semua hal. Semua hal? Semua hal. Menghambat kesehatan tubuh, menghambat kesehatan rohani. Pertumbuhan iman, menghambat semuanya. Menghambat berkat Tuhan? Menghambat masa depan yang Tuhan janjikan, sebetulnya masa depan yang penuh harapan untuk kita. Itu tidak langsung Tuhan janji, langsung diberikan secara otomatis. Ya kan? Masa depan yang penuh harapan juga tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini. Kalau hidup kita disikapi dengan sungut-sungut, maka masa depan yang penuh harapan yang dijanjikan Tuhan akan lewat begitu saja. Oke, iya. Dan sungut-sungut itu kan pasti tidak langsung jadi gaya hidup. Itu ada tahapan. Akhirnya jadi gaya hidup. Betul. Biasanya Dan kalau jadi gaya hidup, kita sudah nggak merasa lagi sesuatu. Ya kan? Kalau kita dalam apa yang namanya punya gaya hidup, bangun pagi, minum air putih, olahraga sedikit, kamar mandi, sikat gigi, itu bukan sesuatu yang aneh lagi bagi kita, sesuatu yang wajar kita lakukan, kan sudah menjadi gaya hidup, ya lifestyle kita. Sama aja kalau kita sudah punya gaya hidup bersungut-sungut, kita tiap hari bersungut, nggak merasa apa-apa, merasa itu sesuatu yang oke, nggak ada perasaan aneh lagi, gitu loh. Pak James, apakah dikategorikan bersungut-sungut ketika saya bangun pagi hari, lalu kemudian saya duduk dan kemudian berpikir, alah hari ini sama saja dengan kemarin, alah hari ini ya tidak ada yang istimewa, biasa aja, ya apa namanya kok monoton kehidupan kita lalu narik napas, bukan dari napas, puji Tuhan masih hidup gitu ya. Apakah itu bisa dikategorikan sungut-sungut? Iya. Mulai dari situ ya? Itu dari situ gitu kan. Belum ngomong apa-apa dalam hati. Nah, makanya saya bilang semua itu dari hati. Ya, hati yang kok gini ya. Kok lihat langit mendung. Wah, tambah sendu hatinya. Lihat gitu suami kan. Belum berubah, istri belum berubah, anak belum berubah. Sebetulnya kita mesti lihat ke diri kita dulu. Diri kita sudah berubah belum? Gitu ya. Itu lebih penting itu, Walden. Oh, ya. Oke. Kalau kita seringkali melihat orang lain belum berubah. Pernahkah kita merenung hidupku ini kok gini-gini terus ya? Nggak pernah berubah ya? Kok bersungut-sungut terus ya? Nah, gitu kan. Itu lebih penting itu. Ya, itu mendatangkan terobosan itu, breakthrough. Oke, luar biasa. Dan Pak James, kita nanti akan bahas bahayanya. Lalu bagaimana cara mengatasinya. Tetapi mudah tidak sih sebenarnya sebelum masuk nanti ke segmen berikut? Mudah, dan apakah ada harapan bagi orang yang bersungut-sungut? Kalau kamu tanya ada nggak harapan? Ada selalu. Pasti ya? Pasti ada. Kamu kalau tanya mudah, belum tentu mudah. Karena merubah gaya hidup itu tidak mudah. Merubah gaya hidup itu sebuah perjuangan. Perjuangan yang keras, tapi diseriusin pasti bisa. Oke. Ya, baik. Nah, kalau kita punya teman yang suka bersungut-sungut, apa yang harus kita lakukan sama dia? Kita harus menggarami dia gitu. Jangan belok
Oh, melo. Saya pakai bahasa apa ini melo ya? Melo Jangan bahasa- ikut bersungut-sungut. Nah, jangan sampai terkontaminasi. Kita harus Transfer. kita harus justru bisa memengaruhi dia gitu loh. Aha. Itu yang Tuhan inginkan kan. Ya. Kita jadi garam. Jangan juga dijauhi ya Pak ya. Jangan, kasihan orang kayak gitu itu. Dia butuh seseorang yang bisa memberikan bimbingan dan arahan seharusnya. Oke, tetap bertahanlah. Walaupun kadang-kadang kita menjadi capek tadi itu ya. Seperti disedot energi kita, bertahanlah supaya Dan orang yang kita menghadapi orang seperti itu, kita menasehati pun tidak mudah loh. Iya, Selalu ditolak loh. Iya. Selalu dia memberikan alasan-alasan yang wajar sepertinya. yang memang benar gitu Oh, loh. oke. Aku ini sakit, aku nggak punya duit, Ah. aku ini memang keluargaku kayak gini, mana bisa gitu ya. Tapi tetap dampingi. Nah. Tidak kebetulan. Oke Pak James, bahayanya apa sesaat lagi dan pemirsa kami kembali setelah informasi berikut ini. Jangan. Air di rumah belum tentu bersih. Pakai tangki air Penguin. Dilengkapi rotamol 4 dengan Biocoat, mampu membunuh bakteri, bebas lumut, dan tahan cuaca. Penguin yakin terjamin. Ya, hidup mengucap syukur akan membuat hidup kita lebih lega, lebih sukacita, lebih semangat, dapat melihat peluang-peluang yang ada di depan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup bersungut-sungut, segalanya menjadi hampa, seperti itu ya. Pak James, kita akan belajar bahaya dan bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang sebaliknya, tidak hidup dalam sungut-sungut. Walden, di Alkitab, di Perjanjian Lama, Ya. banyak diceritakan tentang satu bangsa yang dicintai Tuhan seharusnya, satu bangsa yang dimiliki oleh Tuhan Dikasihi seharusnya, banget dikasihi. gitu ya. Tapi bangsa ini punya gaya hidup yang bersungut-sungut. Bangsa Israel, Ya. umat Israel, umat Tuhan. Apa akibatnya kamu tahu? Akibatnya mereka mati di padang belantara, di padang pasir, padang gurun. Ya. Itu akibat yang Paling fatal lah. paling klimaks, paling fatal. Kita mati ngenes. Jadi sungut-sungut itu bisa membuat kita mati ya Pak? Ya, sampai pada satu titik klimaksnya. Ya. Kayak gitu. Ya. Tapi sebelum mati, ya, dalam beberapa puluh tahun perjalanan hidup kita di dunia ini, hidup kita akan sengsara. Akan sengsara. Karena apa? Karena kehidupan orang yang bersungut-sungut tidak akan menjadi baik, dan orang itu tidak pernah melihat kebaikan gitu loh. Walaupun dia sebenarnya seperti mengalami bangsa kebaikan. Israel itu sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, nggak karu-karuan itu. Tetapi karena mereka tidak bisa melihat kebaikan, itu akhirnya yang membuat mereka, Karena mereka bersungut-sungut, sengsara mereka tidak hidup. bisa melihat kebaikan Tuhan, mujizat yang mereka terima. Nah itu dia. Jadi tadi saya bilang akibat terakhirnya paling fatal, Mati. Tapi mati bukan mati di dalam damai sejahtera loh. Mati bukan mati di dalam Mati ngenes gitu ya, mati mati sungut-sungut. bukan di dalam rasa puas dalam kehidupan, enggak. Tapi mati di dalam ngenes, nelongso kayak gitu. Banyak orang seperti itu. Iya. Tapi sekarang kita bicara dampak akibat sebelum yang terakhir itu. Sebelum yang terakhir itu, ya tadi saya bilang, kita hidup di dunia berapa puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun, 65 tahun, kita hidup dengan berat terus. Nggak bahagia ya Pak ya? Terseok-seok ini. Padahal janji Tuhan bukan cuma nanti kita mati di surga bahagia. Kita lagi di bumi, kita mengalami kebahagiaan yang Tuhan sediakan, kelimpahan yang Tuhan sediakan. Iya. Jadi sayangkan gitu loh. Betul. Menikmati, tidak pernah bisa menikmati hidup. Kamu pikir menikmati hidup tuh kalau kaya, kalau uang banyak baru bisa menikmati hidup. Ternyata banyak orang kaya, Nggak bisa. uangnya banyak pun tidak bisa menikmati hidup kalau dia
jalani dengan persungutan. Ya, nggak puas kan hati. Iya, jadi bukan soal kaya miskin. Orang yang puas dengan hidupnya itu dia akan bersyukur dan itu yang membuat dia bahagia, begitu Pak ya? Itu. Gitu. Sementara orang bersungut-sungut nggak pernah puas dengan kehidupannya, berapapun jadi kalau dia punya. saya pikir gini, orang akibat bahaya dari orang bersungut-sungut itu kehidupannya tidak mengalami janji-janji Tuhan. Ketika dia masih hidup di dunia ini, seolah-olah dia jauh dari janji Tuhan. Padahal sebenarnya ngalamin ya. Iya, gitu ya. Dan akhirnya memang benar-benar jauh janji Tuhan itu dari orang yang seperti ini. Ya, karena gimana dia bisa mengalami janji Tuhan? Kan perlu iman untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sementara dia hidup dalam persungutan, kalau gimana? kita nih jujur, Walden, kalau kamu tanya saya tanya kamu, apakah semua janji Tuhan sudah kamu terima? Pasti kita ngomong belum. Belum semua lah. Nah, banyak gitu yang loh. belum, sedang dalam proses. Nah, dalam proses kan. Betul. Tapi karena kita nih tidak mempunyai gaya hidup seperti itu, kita tahu, wah, Pasti seperti kita nih sedang berjalan menuju kepada sebuah tempat tujuan kita. Kita tahu tempat tujuan kita tuh, wow, luar biasa. Gitu. Makanya kita berjalan ke sana, gitu kan. Iya. Ya, sama saja kalau kamu pada satu hari malam minggu pergi naik mobil dengan anak-anakmu, mau pergi kemana? Oh, mau pergi ke Pakuwon Mall, ke TP, gitu kan. Wah, jalan di luar jalan, di jalan ini macet. Macet total. Apalagi di Surabaya semakin ramai. Ya, lapar dan sebagainya. Gitu. Tapi anak-anak misalkan tanya, mau pulang? Enggak lah, enggak pulang. Karena dia punya tujuan. Wah, ke Pakuwon Mall, aku mau nonton di situ, aku mau shopping di situ, aku mau makan sama papa mamaku di situ. Wah, itu sebuah harapan gitu loh. Dan itu harapan kalau kita berharap di dalam Tuhan tuh tidak ada yang kosong. Tidak mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Itu dia. Jadi makanya selalu semangat, selalu bergairah. Pasti janji-janji Tuhan tuh akan kita raih. Iya, kalau kita belum dapat, itu mestinya tidak jadi alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Nah itu. Tapi malah makin memperkuat kepercayaan kita sebenarnya. Bagi saya, kalau makin kita bersungut-sungut, makin jauhlah kita dari kehidupan yang dari berkat Tuhan lah. Dari berkat Tuhan dan janji Tuhan, dari kehidupan yang berbahagia itu kita makin jauh. Tidak ada gunanya bagi saya. Makin kita bersyukur, itu tanda kita percaya. Dan ada satu lagu yang berkata, dari mengucap syukur akan terjadi banyak mujizat. Iya. Itu terjadi, benar-benar. Luar biasa. Gitu loh. Iya, pemirsa, mungkin Anda sedang dalam situasi yang buruk. Semuanya berjalan, tersendat-sendat, tidak seperti yang Anda harapkan. Itu semua berpotensi untuk membuat kita bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan yang kami perbincangkan hari ini dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, saya berharap membalikan keadaan kita untuk kita mulai bersyukur bahwa di dalam situasi yang buruk sekalipun itu ada Tuhan yang menyertai kita. Betul ya Pak ya? Iya. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur walaupun keadaan belum berubah. Iya. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi jangan sampai sebelum bersungut ini kan biasanya kita merasa tidak puas, kecewa. Jangan sampai hal-hal benih-benih kekecewaan yang baru kecil-kecil itu kita perkatakan, kita ulang-ulang, perkatakan, kita nikmati, kita simpan, dan kita seolah-olah kita membuat benih itu semakin subur di dalam diri kita. Wah, itu bahaya banget, bahaya banget. Ya, jadi kalau saya pikir keputusan saya itu merupakan keputusan pribadi saya kok. Kita semua kok. Kita memilih ya, hidup ini kita pilihan. memilih hidup ini tidak ada yang otomatis, semua harus dipilih. Kita memilih A atau B. Milih yang ini atau yang itu. Kalau kita mau pilih hidup ini, aku mau berbahagia, aku mau berharap sama Tuhan, aku mau mengalami janji Tuhan, ya jauhkanlah dari persungutan, dari kekecewaan dan segalanya. Ya, oke, mengucap syukur itu adalah kebalikan dari bersungut-sungut. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur kalau keadaan belum ideal seperti yang kita inginkan? Banyak janji Tuhan yang belum tergenapi, doa belum terjawab. Bagaimana kita bisa matikan sungut-sungut, lalu kemudian hidupkan ucapan syukur? Di segmen terakhir saya akan bahas dengan Bapak Pendeta James Ong. Kami kembali sesaat lagi. Mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, gembalakanlah domba-domba. Misi kami tetap membangun iman
supaya mereka jangan beralih kemana-mana, karena ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali maksud saya, kita sudah siap untuk menerima sesuatu yang luar biasa di sini. Amin, amin, amin. SBO News, update dan faktual. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salah satu kutipan firman ya. Dan jangan bersungut-sungut karena ada bahayanya, itu yang sedang diperbincangkan. Pak James, bagaimana saya bisa bersyukur kalau keadaan belum seperti yang saya impikan dan harapkan? Saya harus menyadari bahwa kehidupan ini berjalan, dalam perjalanan kehidupan saya ini di dunia ini, memang tidak selamanya mulus. Saya harus menyadari itu. Dan kalau hari ini saya menghadapi satu kenyataan bahwa banyak doa saya masih belum diberikan oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Banyak hal yang masih masih tertunda gitu seolah-olah. Saya tetap harus mempertahankan semangat saya karena saya ini sedang berjalan menuju janji Tuhan. Memperkuat iman, kepercayaan. Iman percaya kita sama Tuhan. Gitu. Jangan sampai kita lost control di situ. Ya, saya tetap harus melangkah dalam hidup ini. Saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya, ada Tuhan yang menuntun saya, dan Tuhan bawa kita kepada jalan yang penuh dengan segala kelimpahan janji-janji Tuhan di sana. Sebab itu saya tidak boleh sampai patah semangat. Saya nggak boleh sampai bersungut-sungut, sampai berhenti mengasihani diri, cuma meratapi nasib dan sebagainya. Itu tidak penting bagi saya. Memperkatakan hal-hal baik tentang kebaikan Tuhan, apakah itu membantu untuk kita terhindar daripada kita memperkatakan firman Tuhan sungut-sungut? Berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Iya. Kalau saya saat ini belum melihat janji Tuhan, saya hari-hari ini belum nampak apa-apa yang saya doakan, saya perkatakan Tuhan tidak pernah berdusta dalam janjinya. Janji Tuhan itu pasti. Ya. Nah, itu saya dengar di telinga saya, itu membuat kekuatan dalam hati saya, timbul iman. Iya. Jadi ketika mau lesu, itu kuat lagi. Bangkit. Itu teringat lagi. Dan janji Tuhan itu ingat, Walden, di satu ayat bilang, janji Tuhan itu menghidupkan. Amin. Menghidupkan apa? Menghidupkan semua yang seolah-olah mau mati. Jiwa kita mau mati, roh kita mau mati, mau putus asa, mau give up dan sebagainya. Menyerah. Nah, itu menghidupkan janji Tuhan itu. Daripada bersungut-sungut, mending memperkatakan kebaikan Tuhan. Nah, mendeklarasikan iman kita kepada itu kebiasaan Tuhan. saya. Mendeklarasikan sesuatu yang positif dalam hidup saya, itu kebiasaan saya. Dan saya tahu ini kunci segala-galanya dalam hidup saya. Pak James, ada kesimpulan lalu kemudian kita berdoa bersama-sama? Saya akan berkata kepada pemirsa hari ini bahwa memang kehidupan di dunia ini lebih banyak hambatan, lebih banyak masalah daripada mungkin Anda berkata bahwa banyak sedih, banyak susahnya daripada senangnya, mungkin begitu. Dan memang itu kenyataannya, tetapi saya pesan satu perkara yang penting dalam hidup kita semuanya. Jangan punya gaya hidup bersungut, jangan kecewa dengan kehidupan ini, jangan menyerah, jangan tawar hati. Intinya semua masih kacau balau, tapi ingat, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menuntun kita, bahkan di saat-saat yang paling genting sekalipun, di saat-saat yang paling bahaya sekalipun, justru tangan Tuhan itu menggendong kita. Amin. Dan itu menjadi kekuatan kita, dan itu menjadi sebuah penghiburan yang pasti yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan, dan ada janji yang pasti yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita sedang berjalan menuju kepada janji Tuhan, dan tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mari kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini Tuhan. Di minggu pertama dari bulan November, kami sudah jalani 10 bulan bersama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, banyak hal-hal yang kami dapat lalui, banyak hal-hal yang dapat kami atasi. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sudah bisa melewati masa-masa yang genting, kami akan bisa melewati masa-masa yang lebih sulit lagi.
sebelum kami meraih janji-janji Tuhan. Terima kasih, kami sekarang berdoa untuk semua pemirsa SBO. Tuhan, ketika mereka hari-hari ini mengalami banyak hal yang membuat hati mereka galau, hati mereka mungkin suntuk, hati mereka mungkin gelisah, dan mereka seolah-olah mau menyerah. Kami berdoa Tuhan, kasih Tuhan, kasih Bapa menopang mereka, dan membuat mereka ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah jauh. Tangan Tuhan selalu menuntun kami. Justru di masa-masa yang terlalu dan sangat genting dalam hidup kami, di situ Tuhan hadir dan menggendong kami. Terima kasih Bapak, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami tahu perjalanan kami menuju kepada janji Tuhan. Tidak ada masalah yang terus-menerus terjadi. Semua ada batas waktunya. Amin. Kami tahu itu Tuhan. Dan kuasa-Mu tetap, firman-Mu tetap menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, janji-janji-Mu itu biar terus kami ucapkan, kami deklarasikan, berkati semua pemirsa. Tuhan memberikan kemurahan-Mu, Tuhan memberikan anugerah-Mu, limpah atas kami semua, atas pemirsa SBO, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih, sangat memberkati. Dan saya percaya semua orang yang mendengarkan hari ini diberkati. Amin. Terima kasih. Pemirsa, mengganti sungut-sungut dengan ucapan syukur membuat kita melihat hari esok yang lebih baik. Saya Walden pamit, kita jumpa di waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.